Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, shalom. Sekali lagi dengan semangat, shalom. Yap, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, suatu sukacita saya secara pribadi selalu bilang bahwa orang pergi ke satu persekutuan rohani atau yang namanya ibadah itu karena digerakkan oleh kuasa Roh Kudus Allah. Bapak Ibu pasti lelah, Bapak Ibu pasti ingin istirahat, tapi waktu Tuhan bilang pergi ke gereja, saudara datang ke persekutuan. Karena itu saya selalu juga mau bilang terima kasih untuk semua yang sudah datang. Silahkan di kanan, kiri, muka, belakang bilang terima kasih sudah datang. Kasih salam dan semangat. Boleh salam, boleh salam. Ya, terima kasih sudah datang. Itu juga jadi semangat, karena mendung begini itu pasti kita bisa saja setuju tanpa mengerti. Bapak Ibu tahu setuju tanpa mengerti? Kopeng. Ya, padahal tidak mengerti karena mengantuk toh. Jadi supaya waktu mengantuk tadi pegang tangan, jadi teman di sebelah bilang kawan-kawan, bangun, jangan tidur. Karena iblis selalu saja menggunakan cara untuk merampas berkat yang Tuhan sedang sediakan bagi saudara, termasuk mengantuk dan pikiran pergi kemana-mana. Supaya jangan body di sini, tapi nyawa tidak di sini, tapi semua harus ada di sini. Amin ya. Nah, saudara-saudara, hari ini bersama-sama dengan 1982 jemaat dalam 70 klasis dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua, hari ini kita belajar sama-sama dalam satu tema yang ditentukan, bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Berdasarkan Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, saudara-saudara, saya coba menemukan beberapa bagian yang menurut saya itu akan sangat menolong ketika kita mau belajar merendahkan diri seperti Kristus. Karena ini bukan sesuatu hal yang mudah, merendahkan diri seperti Kristus. Yang pertama, saudara, hari ini seluruh kita patut bersyukur untuk Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan secara khusus untuk Rasul Paulus. Di tahun 1923, Filipi pasal 1 ini, pasal 2 ini, ayat yang ke-6 sampai ke-8, menjadi inspirasi bagi para teolog untuk menciptakan yang namanya teologia inkarnasi. Teologia inkarnasi itu satu doktrin pemahaman tentang Allah yang bangkit dari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam teologia inkarnasi ada yang namanya teologia salib dan teologia pemuridan. Karena itu sesungguhnya Filipi pasal 1, pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu adalah norma bagi penatua dan syemasi, bagi guru sekolah minggu, bagi badan pelayan unsur-unsur jemaat, bagi orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena di dalam bagian ini diajarkan bagaimana Allah yang adalah Tuhan itu benar-benar menjadi dua sisi. Dan teologi inkarnasi atau teologi yang mengajarkan tentang roh yang menjadi daging. Karena inkarnasio itu berasal dari bahasa Latin yang artinya daging, menjadi daging. Itu benar-benar sesuatu yang sangat berbobot, mempunyai nilai pengajaran yang sangat kuat, mempunyai nilai-nilai kekuatan Allah, bobot dan penuh. Kalau Bapak Ibu makan keladi yang dari biak,
dengan keladi dari tempat lain. Biasa orang bilang keladi dari biak itu keras. Kenapa? Karena dia padat. Nah, nilai kepadatan ini itu sangat hebat sekali antara Allah yang adalah Allah dan Allah yang adalah manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini Bapak Ibu yang biasa suka hidup di dunia online, di dunia maya, tapi bukan jadi orang yang suka mayari ya, tidak suka mayari di dunia maya. Karena ada banyak orang mayari di dunia maya, jadinya di dunia nyata jadi kacau. Di sana saudara akan menemukan bagaimana pertentangan tentang status Allah, status Yesus, dan status Roh Kudus, yang kemudian dikatakan bahwa kamu orang Kristen menyembah Tuhan dalam tiga Tuhan. Kita akan bilang tidak, Tuhan kami itu satu, tapi Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang main di semua lini. Kalau kita mengumpamakan bagian ini, saya coba ambil contoh yang saya pikir bisakah dipakai untuk dipahami. Kalau kita menggambarkan Allah dalam konteks ini sebagai Allah yang merancang keselamatan, Allah yang merencanakan keselamatan bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Dia itu bukan Allah yang hanya merancang dan merencanakan, tapi Dia Allah yang langsung mengerjakan rancangan itu sendiri. Jadi, kalau kita umpamakan Allah itu seperti pelatih sepak bola. Pelatih kan waktu muda oke lah dia main, tapi kita tidak bicara di soal dia main. Kita bicara di soal dia melatih. Pelatih sepak bola, dia akan jalan di pinggir lapangan sepanjang pertandingan berlangsung kan, untuk berteriak sama pemainnya, untuk kasih ingat dan seterusnya. Tapi dia tidak pernah main bola. Allah di sini bukan hanya pelatih, tapi Dia adalah pemain sekaligus. Karena itu, Dia merancang permainan itu, dan Dia sendiri menjadi kapten dalam proses pertandingan sepak bola itu. Dia sendiri langsung main. Lalu saya juga bayangkan bagaimana saya cerita tentang pengalaman hidup yang menceritakan Allah tidak hanya bicara, tapi Allah langsung kerja. Lalu saya membayangkan Bapak Weror, waktu kita mulai kerja gedung gereja ini, dia merancang itu dan dia langsung kerjakan juga. Itu artinya Allah kita bukan Allah yang hanya merancang keselamatan, bukan Allah yang hanya rencanakan keselamatan, tapi Allah yang berinkarnasi, Allah yang berubah dari rancangan kepada praktis pelaksanaan. Jadi Dia rancang dan Dia sendiri langsung kerja rancangannya itu. Karena itulah Dia kita kenal Allah Sang Pencipta, lalu Allah Sang Penebus di dalam Yesus Kristus. Ini doktrin kita, ini pengajaran kita, supaya saudara tidak boleh terganggu ketika orang tanya, kok Tuhan itu satu, kedua, ketiga, satu. Saya punya Tuhan itu satu, tapi Dia adalah Tuhan yang memproses kami, dalam dirinya juga yang ikut dalam proses itu. Nah, ini menjadi pengantar untuk kita kemudian bangga bahwa hari ini kita menerima satu surat yang dikirim beribu-ribu tahun yang lalu untuk mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang tidak hanya merencanakan, tapi kita punya Allah yang langsung mengerjakan. Dan doktrin inkarnasi itu penuh dijelaskan oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan ayat yang ke-14. Itu doktrin inkarnasi kita dalam Tritunggal Allah. Nah, itu bagian untuk kita sebagai pengantar. Hal yang pertama tentang Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan,
Mari kita sama-sama melihat, jika kita hari ini dikuatkan dalam pengetahuan kita tentang Allah kita itu, maka bagaimana pengetahuan itu menolong kita untuk tumbuh dalam iman. Bagaimana pengetahuan itu tidak lebih besar dari iman kita, tapi dua-duanya harus seimbang. Sebab orang beriman tanpa pengetahuan itu tidak baik, tapi orang berpengetahuan lebih dari imannya pun juga tidak baik. Karena itu, marilah kita kuatkan iman kita dengan pengetahuan yang telah kita terima. Saya coba memahami bagian ini dalam dua bagian besar, yang di dalamnya juga ada bagian yang kecil termuat pada bagian ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, surat Filipi pasal 11, pasal 2, ayat 1 sampai 11, pada ayat yang pertama dituliskan begini. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Kita semua tahu bahwa surat ini ditulis Rasul Paulus waktu ada di dalam penjara. Mengapa dia bilang, jadi dalam Kristus ada nasihat? Karena saudara perhatikan, dari pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1 ini, itu merupakan satu surat yang menjadi satu kesatuan. Sehingga waktu Rasul Paulus bicara tentang nasihat ini, dia mau ingatkan mereka kembali. Di dalam Kristus ada nasihat. Jadinya itu, karena Rasul Paulus sendiri sudah bilang di pasal 1 tentang apa arti hidupnya. Ini ayat yang sangat terkenal sekali, ayat 20, 21, 22 di pasal 1. Dia katakan, kalaupun aku harus mati, itu keuntungan bagiku. Tapi kalau saya harus hidup di dunia ini, berarti saya harus hidup memberi buah. Jadi, mengapa? Jadinya itu karena harus memberi buah. Karena itu dia bilang, sehingga di dalam Kristus ada nasihat. Saudara-saudara, kata asli dari nasihat ini punya nilai bukan sekedar nasihat. Tapi dia bilang di dalam Kristus itu ada 4 bahasa asli Yunani yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu artinya di dalam Kristus ada topangan. Di dalam Kristus ada kekuatan. Di dalam Kristus ada pengajaran. Di dalam Kristus ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sehingga mengapa dia katakan seperti itu? Sebab dia sedang ada di dalam penjara. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, karena itu kalau kita kemudian mau menghubungkan bagian ini dengan hidup kita, dengan pengalaman kita, maka saya berpikir begini. Jadi jika saudara hidup di dalam Kristus, saudara akan memperoleh banyak nasihat. Anak-anak muda kalau hidup di dalam Kristus akan senang dengar nasihat. Kenapa? Karena hanya orang yang memberi diri kepada Kristus yang suka mendengar nasihat. Orang-orang tua yang hidup di dalam Kristus pasti akan suka memberi dorongan, akan suka memberi kekuatan, akan suka memberi bagi anak situasinya untuk mampu melakukan hal baik. Karena di dalam Kristus ada hal-hal seperti itu. Nah, orang-orang yang hidup di dalam Kristus akan memperoleh penghiburan yang berasal dari Kristus ketika ia bimbang, ketika ia ada dalam situasi berat. Bayangkan Rasul Paulus tinggal di dalam penjara, tapi dia bilang di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada penghiburan karena dia sedang memperoleh penghiburan itu. Jadi dia mau bilang bahwa di dalam Kristus pasti ada penghiburan. Orang yang ada masalah, menderita, situasi sulit,
Kalau dia ada di dalam Kristus, dia akan suka mendapat penghiburan dari orang lain. Tapi kalau tidak, hatinya akan keras oleh karena masalah. Dan dia akan bilang, stop nasihat-nasihat saya sudah. Bikin macam kau saja yang baik. Itu orang yang tidak hidup di dalam Kristus. Ciri dari orang yang hidup di dalam Kristus adalah memberi diri untuk menerima nasihat dan penghiburan. Kalau tidak mau dengar nasihat, saudara harus bilang bahwa ternyata saya tidak hidup di dalam Kristus. Jadi saya tidak menerima nasihat. Jadi saya tidak mau dinasehat. Ini untuk anak-anak muda. Untuk orang tua juga, istri-istri, suami-suami. Kalau dikasih nasihat terus tidak mau dengar nasihat yang baik, itu artinya saudara sedang sakit. Karena itu saudara membutuhkan penghiburan kasih di dalam Kristus. Itu pengalaman Rasul Paulus. Sehingga di ayat 1 dan 2 itu dia katakan, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Itu orang-orang hidup di dalam Kristus. Ini juga kan buah-buah roh. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus akan ada dalam posisi seperti ini. Memang ini bukan bagian yang mudah, tetapi itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, karena Rasul Paulus mengalami itu secara langsung, maka mari kita baca sama-sama pada ayat yang kedua, bagian B. Mari kita baca sama-sama. Saya baca, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, dan saudara lanjutkan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi, saudara-saudara, Rasul Paulus mengalami secara pribadi dan dia senang. Karena itu dia bilang, saya senang sekali sebab dia adalah panutan, dia adalah pengajar, dia adalah gembala. Maka dia bilang, karena saya senang, supaya saya di dalam penjara ini tetap senang, nasihat yang saya sudah kasih tahu untuk kamu itu, kamu juga lakukan seperti ini. Itu artinya ada kemungkinan situasi yang berbeda dari apa yang dia tulis ini, yang bertolak belakang dari apa yang Rasul Paulus tulis ini sedang terjadi, sedang ada di situasi hidup orang Filipi. Karena itu dia bilang tadi di ayat 1, lalu dia bilang, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu hati, sehati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Waktu kami konven pelayan, bagian ini dibagikan oleh pendeta Sinlopati untuk kami dalami. Satu sehati, sepikir, itu gampang kita mengerti. Bahwa oke, kita punya pikiran sama. Kita satu pikiran, jangan ada yang pikir ke sana, ada yang pikir ke sini. Lalu satu kasih. Setuju kita semua mengasihi yang sama. Satu jiwa. Nah, satu jiwa itu bagaimana? Satu jiwa itu waktu ada yang sakit, kita semua merasakan. Mungkin kita tidak pergi kunjungi ke dia pun rumah kah? Kita tidak kunjungi ke rumah sakit kah? Tapi kita mendoakan orang itu. Waktu orang itu dalam jemaat ini kekurangan, kita semua merasakan. Lalu kami didiskusi itu seperti buat lelucon, jangan banyak protes kalau ada program diakonia untuk orang yang susah. Jangan bikin banding-banding dengan dia pemalas gereja, jadi jangan kasih diakonia. Ya toh? Orang itu terrajin persekutuan PW, jadi jangan kasih diakonia. Kasih juga nanti dong terdatang. Jangan. Itu artinya sejiwa. Jiwa kita ada dalam satu jiwa yang sama. Nah, saudara-saudara, kemungkinan situasi ini dialami oleh jemaat Filipi, sehingga Rasul Paulus memberi nasihat di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Hendaklah yang lain
mengutamakan yang lain. Jangan kepentingannya sendiri. Saya percaya di Sola Gracia ini, bagian ini sudah menjadi kekuatan yang hebat. Bukan kepentingan kita, tapi kepentingan orang lain menjadi fokus kita. Tapi di keluarga kita, ini bagian pengajaran juga untuk konseling keluarga. Di keluarga kita, apakah kita sudah sejiwa? Apakah kita sudah satu tujuan? Apakah kita semua sudah saling mengedepankan kepentingan yang satu daripada yang lain? Tuhan pasti menolong kita melakukan. Nah, saudara-saudara, ini bagian yang Rasul Paulus bicara tentang keadaan Filipi, orang di Filipi. Dan kita akan pergi ke bagian yang bicara tentang inkarnasi yang sesungguhnya dari Yesus Kristus. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan menemukan bagian yang saya katakan sebagai norma, bagian yang saya katakan sebagai protap penginjilan atau protap pemberitaan Injil, pekerjaan pemberitaan Injil yang belajar dari Yesus Kristus. Mahkota itu sesungguhnya telah tersedia. Kenapa? Karena Allah telah memberikan baginya nama di atas segala nama. Karena Allah telah meninggikan dia. Dan semua lidah hari ini termasuk lidah saudara telah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi sekarang, apakah saudara memegang teguh salib Kristus itu? Itu yang menjadi bagian penting untuk kita masuk pada apa yang akan kita coba lakukan dan pelajari dari 3 hal besar yang dilakukan Allah, yang diberikan Allah kepada bukan hanya sang peranjang, tapi pemain langsung di lapangan, yaitu yang menebus kita. Ada 3 hal besar yang kita akan lihat sama-sama supaya kita tetap berpegang pada salib Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, dituliskan yang walaupun dalam kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu majelis jemaat, para pekerja di lingkungan gereja Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana supaya salib Kristus tetap dimuliakan, supaya salib Kristus tetap kita pegang teguh, supaya orang lain bisa lihat salib di dalam kita. Ini yang kita harus lakukan. Pertama-tama, ia telah mengosongkan dirinya. Jika kita mau supaya salib itu tetap kita pegang teguh, kosongkanlah diri saudara dari seluruh status keangkuhan, kebanggaan diri, nama baik dan segala macam, supaya kita diisi penuh oleh Allah. Bapak Ibu pernah isi air di gelas yang ada air? Pernah isi air di ember yang ada air? Tentu saja setengah dari isian itu yang akan masuk. Kalau di dalam wadah itu sudah ada isi, yang masuk pasti sedikit, ya toh? Kalau kosong, yang masuk sesuai dengan kekosongan dari media itu, dari wadah itu. Kalau Bapak Ibu kasih hati kepada Tuhan, setengah yang masuk juga setengah. Kalau Bapak Ibu kasih isi hati Bapak Ibu penuh kosong atau tidak ada isi sama sekali, maka Tuhan akan mengisi sebanyak itu. Dan dalam kekosongan kita, itulah Yesus bilang dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, dalam keadaan sebagai manusia, ia memberi diri sebagai seorang hamba. Selalu sadar diri bahwa kita adalah hamba saja dari Tuhan.
Tidak ada yang lebih dari itu. Kalau kita tidak mengosongkan diri, kita juga tidak akan memahami bahwa kita adalah hamba saja. Dan merendahkan diri dan taat sampai mati. Sampai mati itu artinya sampai titik penghabisan. Jadi saya kemudian bayangkan badan pelayan unsur, majelis jemaat kita, dalam tantangan-tantangan tertentu, kalau kami para pendeta mau berhenti dari pendeta tidak mungkin karena nanti tidak dapat gaji. Tapi kalau majelis ada yang kemudian mengancam dan bilang kalau tidak sesuai saya mundur. Kalau barang tidak sesuai dengan saya mau saya mundur karena tidak dapat gaji toh. Kalau pendeta mundur ya langsung lepu, tidak dapat gaji, juga diberhentikan. Taat sampai penghabisan. 5 tahun, jelis 5 tahun. Badan pelayan unsur 5 tahun, 5 tahun. Tapi jangan dalam 5 tahun hanya nama saja. Harus membuktikan bahwa taat sampai akhir. Itu apa yang kita belajar dari Yesus. Dan Bapak Ibu, ketika kita belajar melakukan hal-hal itu, maka kita akan melihat 3 hal besar. Bagaimana Yesus ditinggikan. Karena perhatikan, lalu Allah meninggikan dia. Di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita ini hari ini saudara percaya sungguh kalau Allah telah meninggikan Yesus, berarti kita yang percaya kepadanya ikut ditinggikan. Tetapi bagaimana kita ditinggikan kalau kita sendiri selalu meninggikan diri? Karena orang yang ditinggikan tidak akan ditinggikan. Dan Allah memberi baginya nama di atas segala nama. Mari kita belajar juga untuk membuat nama Yesus saja yang diakui. Nama Yesus saja yang ditinggikan. Bukan nama kita. Jangan kita cari nama orang bilang, dia bikin ini supaya orang bilang dia boleh cari nama, cari muka. Yesus sudah memilikinya. Dan kita tinggal bersama dengan dia. Kita akan memiliki juga kekuatan di dalam nama Yesus. Sehingga nama yang sudah diberikan baginya, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan semua lutut bertelut menyembah dia. Saya belajar satu contoh yang paling sederhana dari orang yang tidak meninggikan nama Yesus, tapi mengatasnamakan Yesus untuk meninggikan namanya. Waktu saya sakit kemarin di rumah sakit, sebagaimana biasa dikunjungi, dan ada teman-teman yang mengunjungi, lalu satu ibu bilang begini, aduh ibu pendeta saya lupa bawa saya punya minyak gosok. Kalau minyak gosok itu ada, nanti saya pakai gosok ibu pendeta, langsung ibu pendeta sembuh. Terus saya bilang begini, itu dia, bagus sekali kau lupa. Karena Tuhan bilang lebih baik jangan kau bawa kau minyak gosok itu, sebentar kau datang gosok, saya sembuh begini kau yang bangga diri lagi. Padahal ini karena obat dan Tuhan Yesus suka sembuh saya. Biasa tuh ada orang begitu. Karena saya yang bikin ini, karena saya yang kerja itu, karena saya yang lakukan ini dan itu. Lalu kita mencuri nama Yesus menjadi milik kita. Tapi ketika kita mengosongkan diri, ketika kita berpikir bahwa kita hanya hamba saja, ketika kita rendah hati, ketika kita membuat Tuhan dimuliakan, maka orang akan bilang kemuliaan bagi Allah. Orang akan bilang terima kasih karena Tuhan dimuliakan. Orang akan kemudian bilang, oh ya Yesus hidup di dalam saudara. Kita jangan menjadi batu sandungan yang menyebabkan orang bilang, aduh capek, berdoa tidak tahu Tuhan jawabkah tidak. Kenapa? Karena mereka tidak melihat Tuhan di dalam kita. Dan nama Tuhan tidak dimuliakan.
Marilah hari ini kita belajar merendahkan diri seperti Kristus, dan banyak hal akan Tuhan kerjakan di hidup kita, sehingga pengorbanan Yesus Kristus tidak sia-sia. Lalu saya berpikir, ketika saya mengerti pengorbanan Kristus, saya akan belajar merendahkan diri.